Kampung Malamenggu di Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, memiliki beberapa potensi objek wisata yang kini sedang dalam perencanaan untuk dibangun dengan dana desa. Salah satunya adalah objek wisata Batu Ajimat yang terletak di sebuah bukit. Objek wisata Batu Ajimat berjarak sekitar 2 km dari kantor Kampung Malamenggu. Jalan menuju ke sana cukup sulit karena berada pada kemiringan 30 hingga 45 derajat. Meski telah dirintis sejak lama, namun badan jalan belum juga dilakukan pemerasan. Dari sebuah lapangan kita akan menelusuri hamparan kebun cengkeh dan kelapa menuju puncak bukit yang dinamakan Bowone. Di Bukit Bowone saat ini menjadi lahan garapan masyarakat untuk ditanami cabai atau rica Malamenggu yang tersohor rasa khas pedas dan manisnya itu. Menuju Bukit Bowone, kita sering mendengar teriakan-teriakan kecil dari ibu-ibu yang sedang memacul kebun rica. Biasanya mereka bekerja dengan sistem gotong royong yang disebut palus, yaitu pekerjaan dari 3-5 orang yang dikerjakan secara bergilir dengan menghitung durasi jam kerja. Dalam sehari para perempuan tangguh itu bekerja selama 4 jam. View sisi timur laut yang nampak dari Bukit Bowone demikian indah. Di sana berjejer pulau-pulau, Laut Tongan, Beeng Lau, Beeng Dulu, dan beberapa pulau tak berpenghuni. Nusa-nusa itu menghiasi pesisir Manalo dan Laut Sulawesi, sehingga sangat jelas terlihat lalu lintas kapal yang masuk keluar berniaga di pasar Manalo. Bukit kedua setelah Bowone adalah lokasi beradanya Batu Ajimat yang sekitarnya ditumbuhi pakis sebagai pertanda kawasan ini bersuhu dingin. Di sisi barat nampak pohon-pohon kecil bertumbuh pada lereng-lereng cukup terjal. Masuk akal apabila lereng terjal itu digunakan sebagai tempat menggelindingkan batu-batu dari arah Batu Ajimat dengan tujuan mengusir musuh. Bentuk Batu Ajimat itu unik. Lebarnya hampir 4 meter dan panjang sekitar 6 meter. Bagian tertinggi yaitu di tengah, kurang lebih 2 meter, dan bagian terendah di sebelah ujung selatan berukuran kurang lebih 50 cm. Jumlah litir menyerupai perbukitan sebanyak lebih dari 20 buah. Bentuk Batu Ajimat sekilas menggambarkan miniatur Pulau Sangihe alias Tampungan Lawo yang dalam bahasa Sangihe dapat dimaknai sebagai tempat bermukim banyak orang. Bagian sekitar Batu Ajimat tampak bersih seperti sengaja dibersihkan oleh para pengunjung. Pada bagian utara terdapat sebuah batu pipi dikelilingi dengan 10 buah botol bekas minuman bersoda yang berisi air. Di permukaan batu pipi terdapat sebuah toples plastik berisi uang koin zaman VOC dan uang logam zaman sekarang. Di samping toples berisi koin terdapat sebuah cangkir yang berisi air dan sepuntung rokok. Menurut tuturan Kapitalau Malamenggu, Yap Raymond Ponto, 49 tahun, Batu Ajimat sejak masa leluhur sudah menjadi batu keramat sehingga digunakan oleh penduduk kampung Malamenggu zaman dahulu sebagai tempat pemujaan karena dipercaya memiliki kekuatan magic untuk melindungi warga kampung dan seluruh warga Pulau Sangihe dari ancaman para perompak bajak laut Mangindanao dan ancaman penjajah Belanda maupun penjajah Jepang yang berniat jahat. Warga kampung Malamenggu percaya bahwa pendahulu mereka yang berlindung di Batu Ajimat mendapat petunjuk dari roh-roh leluhur manakala mereka bersembunyi dari ancaman perompak dan penjajah. Penduduk dapat berlindung selama berminggu-minggu di sana, meskipun mereka membakar kayu untuk memasak dan memasang lampu untuk penerangan pada malam hari. Cahaya yang berasal dari sekitar Batu Ajimat itu tidak dapat dilihat oleh para musuh atau pemburu. Hal magic lain yang kerap terjadi di Batu Ajimat ini adalah pengunjung yang membawa pulang benda-benda apapun termasuk pecahan batu dari tempat ini
akan mengalami sakit seperti kelumpuhan dan dihinggapi rasa cemas setiap waktu. Sakit hanya dapat disembuhkan apabila pembawa benda itu mengembalikan apa yang dibawanya kembali seperti sedia kala. Namun dengan adanya uang logam baru, hal ini menunjukkan bahwa ternyata pengunjung masih bisa melakukan barter dengan syarat lebih dahulu melakukan ritual penukaran. Dipercaya bahwa batu ajimat dikuasai oleh 7 orang sakti leluhur masyarakat kampung Malamengo. Apabila ada yang mengganggu warga kampung, maka si pengganggu akan merasakan situasi seperti sedang dikejar-kejar oleh ketujuh leluhur itu hingga ke rumah mereka. Pengejaran disertai dengan riuh pukulan bara atau parang pada sarungnya sehingga si pengganggu akan jatuh sakit dan kapok. Orang yang butuh perlindungan dari masa Mindanao dan penjajahan Belanda, sehingga batu ini sampai sekarang disebut batu ajimat, dan perencanaan ke depan menjadi salah satu objek wisata yang akan direncanakan oleh pemerintah kampung, dan mudah-mudahan ke depan akan menjadi suatu tempat wisata yang akan dikunjungi oleh para wisatawan.